Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, di pagi hari yang indah ini, kami bersama saudari kami, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang juga menyaksikan siaran ini, kami bersatu hati di dalam doa ini. Kami ucapkan syukur untuk napas kehidupan dan jiwa kami dan roh kami. Sehati, sepikir kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu di pagi hari ini. Berikanlah kami hati seorang murid yang mendengarkan pengajaran dari firman. Engkau juga berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu Pendeta Brahmana, biarkan dia memiliki roh kebijaksanaan. Engkau yang memimpin dengan roh kudus-Mu di awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Berikan kami juga internet yang lancar dan kuat, sehingga acara ibadah ini berlangsung dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Satu lagi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday WFM. Happy birthday WFM. Pasti Kode kita 1 Haleluya. tahun melayani dalam WFM. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Brahmanaha dan Ibu Maya ya untuk pembacaan Alkitab pagi hari ini. Ya, Baik. Dari silakan. Keluaran Ibu. pasal 26 ya. Keluaran pasal 26 ayat 18 masih mengenai kemah suci. Harus engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, ayat 19. Dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, dan alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Ayat yang ke-20, juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Ayat yang ke-21, dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya
2 alas di bawah setiap papan. 22. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan. 23. 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. 24. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu. Haruslah itu merupakan kedua sudutnya. 25. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya. 16 alas, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Ayat 26. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. Ayat 27. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Ayat yang ke-28. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Ayat yang ke-29. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung itu. 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain girmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. 32. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ayat 34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Ayat 35. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Ayat yang ke-36. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warni. Ayat yang ke-37. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas. Dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Demikianlah pembacaan Alkitab, firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ke-26, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-37. Itu panjang bacaan hari ini, tapi luar biasa kita bisa menyelesaikannya. Saatnya selama 3 menit kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan dan bacakan tadi. Nanti kita kembali jam 5:14 ya Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam perenungan kita selama 3 menit ini, marilah kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus sehingga kita makin memahami, memaknai, dan mengerti seperti apa firman Tuhan
yang tertulis di Keluaran 26 ayat 18 sampai ayat yang ke-37. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan ulasan dan rema dari hambanya pendeta Ramana. Silakan Bapak Ibu dan saudari ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yes, puji nama Tuhan. Sudah 3 menit ya kita merenungkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya oleh hambanya, Pendeta Bram Manaha. Silakan Pak Pendeta. Baik, Shalom. Pagi hari ini dari pembacaan yang sudah kita lakukan, saya dapat rema dari ayat yang ke-30 yang bunyinya, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi dari ayat ini, rema yang saya dapat adalah kemah suci yang merupakan rancangan Tuhan sendiri. Bila kita berbicara tentang kemah suci, maka tentu kita juga mau tidak mau harus berbicara tentang pribadinya Tuhan sendiri. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahukan kepada kaum Israel agar mereka mendirikan kemah suci. Jadi apa sih sebenarnya kemah suci itu sendiri? Kemah suci adalah tempat di mana terjadinya pertemuan antara Tuhan dengan umatnya. Di dalam kitab Keluaran pasal 30 ayat 30 dikatakan sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Jadi jelas di sini bahwa kemah suci atau kemah pertemuan itu merupakan tempat di mana Tuhan hadir untuk bertemu dengan umat
pilihannya yaitu kaum Israel. Nah, di sini di dalam Keluaran pasal 26 ayat 30 ini yang menjadi sebuah dasar bagi kita, di mana Tuhan memerintahkan untuk membuat atau mempersiapkan kemah suci dengan segala rancangan Tuhan sendiri. Barulah di dalam Keluaran pasal 30 ayat 36 kemah suci itu berfungsi untuk menjadi sebuah pertemuan antara Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Nah, kemah suci itu akhirnya dibangun pada zaman Raja Salomo, ya, secara permanen yang disebut sebagai bait sucinya Tuhan. Nah, bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo itu bersifat fisikly sebagai simbol daripada bait suci yang sebenarnya yang akan didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu dirinya. Ya. Jadi bait suci itu adalah sebenarnya Yesus Kristus sendiri. Ya. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Jadi ketika kemah pertemuan atau kemah suci yang diperintahkan Tuhan untuk Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk dibuat, akhirnya setelah mereka masuk tanah Kanaan, lalu mereka punya raja, maka Salomo lah yang mendirikan secara permanen. Tetapi kemah suci ini bukan kemah suci yang sesungguhnya atau bait suci yang sesungguhnya. Bait suci yang sesungguhnya adalah diri Yesus Kristus sendiri. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kalau kita berbicara tentang kemah suci atau bait suci, kita berbicara tentang diri Tuhan. Kita berbicara tentang pribadi Tuhan. Nah, kemudian Rasul Paulus merujuk kepada setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi juga menjadi bait sucinya Tuhan atau bait Allahnya Tuhan, bait Allahnya Yesus Kristus sendiri. Gitu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 ayat 16 sebagai ayat familiar bagi kita dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah, jadi diri kita ini sebenarnya merupakan tempat Tuhan hadir, tinggal, dan ingin untuk berinteraksi dengan kita setiap saat. Kita adalah rancangan Tuhan secara spesial. Sejak awal, sejak langit dan bumi diciptakan, kemudian manusia diciptakan, diletakkan di Taman Eden. Tuhan merancang kita menjadi tempat untuk Ia berinteraksi dengan diri kita sendiri. Gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus sebelum menjadi bait Allah atau kemah suci, ya, harus dipersiapkan sesuai dengan apa rancangannya Tuhan sendiri. Nah, tidak instan. Jadi tidak instan. Ya. Tetapi melalui sebuah proses yang tidak menyenangkan. Hal ini dianalogikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi saudara, ketika Adam dan Hawa, ketika Adam diciptakan pun melalui proses. Ya, saudara bisa enggak membayangkan bagaimana Tuhan membuat mata, bagaimana Tuhan membuat hidung, lubang hidung dengan tangannya sendiri. Lalu mungkin kita berkata, loh itu kan untuk Adam. Bagaimana dengan saya? Kitab Mazmur jelas mengatakan bahwa Allah menenun kita di dalam rahim ibu kita. Bayangkan itu, tangan yang ajaib masuk dalam rahim ibu kita, menenun kita selama kurang lebih 9 bulan. Itu sebuah keajaiban. Itulah sebabnya kitab Yeremia mengatakan bahwa ciptaan kita adalah sebuah keajaiban. Gitu. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Jadi kita itu sebagai kemah sucinya Tuhan itu melalui proses supaya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga katakan untuk membangun rumah itu setiap batu itu disusun terus menerus akhirnya menjadi sebuah bangunan yang indah, yang sedap dipandang. Demikian juga dengan hidup kita sebagai kemah sucinya Tuhan. Sebagai bait Allahnya Tuhan. Kita diproses setiap saat. Seumur hidup kita diproses. Supaya tampilan kita itu menarik. Rumah saya ini seorang tukang bangunan. Ya. Background saya adalah seorang tukang bangunan. Mungkin saya ikut jejak Rasul Paulus ya. Mulai dari penggalian tanah untuk tempat fondasi sampai finishing itu butuh waktu. Sehingga rumah itu nanti jadi bagus. Orang melihat tertarik lalu membeli dengan harga yang cukup tinggi sesuai dengan bentuk, kualitas, tampilan, keindahan dari rumah itu sendiri. Gitu. Keunikan dari rumah itu sendiri. Begitu juga dengan kita. Kita akan menjadi daya tarik untuk orang datang kepada Yesus jika kita ingin diproses oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja. Ya. Seseorang yang berkeputusan untuk siap menjadi kemah suci atau bait Allah harus memenuhi syarat Tuhan. Syaratnya adalah harus dilahirkan kembali atau bertobat dari dosa dan tidak melakukannya lagi. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawabnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan saudara. Jangankan masuk, lihat pun kagak boleh kalau tidak dilahirkan kembali. Itulah sebabnya banyak orang Kristen di dunia ini hidupnya susah seumur hidup. Ngeluh ngesan, tidak tahu bersyukur. Kenapa? Karena Anda tidak diperbolehkan untuk melihat. Jangankan masuk, lihat pun tidak boleh. Itu loh. Yang dilihat kesulitan aja. Kapan lihat damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini? Jadi, jangan kita bangga sudah dibaptis ya dengan air. Siapapun kita sebagai orang Kristen, jangan bangga sudah dibaptis, sudah diselam, bahkan di Sungai Yordan. Ya. Teman saya pendeta senior. Bangga dia, tiap kali ketemu tuh bangga sekali cerita. Saya sudah dibaptis di Sungai Yordan. Lalu saya ini kan orangnya suka nyeletuk, suka usil. Saya tanya, terus yang baptis siapa Pak Pendeta? Ya senior saya. Enggak sah Pak. Enggak sah itu. Percuma. Kenapa begitu? Ya supaya saya itu Bapak mestinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sungainya sudah betul. Tapi ya Yohanes Pembaptis belum baptis ya enggak salah. Ada-ada aja. Oh iya, enggak usah bangga Pak, aku bilang gitu. Seolah-olah kalau dibaptis di Sungai Yordan lebih valid ketimbang orang yang dibaptis di Indonesia. Gitu. Hanya di sebuah bak. Gitu ya. Nah, tetapi kita ya harus bangga jika kita sudah dilahirkan oleh Roh Allah. Jadi Roh Allah yang melahirkan kita. Itulah yang disebut dengan lahir baru. Gitu. Orang yang sudah dibaptis dengan air belum tentu sudah lahir baru dari Roh Allah. Belum tentu. Tetapi orang yang sudah lahir baru dari Roh Allah pasti akan dibaptis dengan air. Gitu. Nah,
karena itu mari kita pastikan diri kita sudah lahir baru melalui Roh Allah. Jadi Allah yang melahirkan kita, ya. Karena itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Itu, ya, itu bergantung kepada keputusan pribadi kita, bukan desakan pendeta. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa, apalagi hamba Tuhan memaksa kita. Waduh, gawat itu. Ya, saya salut dengan Tuhan saya Yesus Kristus. Dia tidak pernah memaksa kita untuk harus lahir baru. Dia hanya bilang kalau siapa yang mau masuk surga, ya lahir baru. Tapi dia tidak pernah paksa. Apa buktinya? Oh, kalau dia paksa, kalau hari ini kita tidak mau lahir baru, kita disumpelin hidungnya biar mati. Biar tidak bernapas. Jadi saudaraku, kalau kita adalah kemah sucinya Tuhan, biarlah Tuhan merancang hidup kita sesuai dengan yang Dia mau. Ya, kita kan sudah baca ya, bagaimana kemah suci dibuat. Dijahit-jahit sana sini, dibuat sana sini. Disobek sana, digunting sana, gunting sini. Yang enggak pas digunting, yang enggak pas lagi diperbaiki, dirombak, diperbaiki. Itu tidak gampang buat kemah suci itu. Saya sering melihat orang yang menjahit pakaian. Itu sekaligus dipotong-potong. Kalau enggak pas diulangin lagi gitu. Kalau dijahit kurang pas dibongkar lagi. Supaya sesuai dengan pemesan. Nanti pemesannya datang lihat kurang cocok. Wah, ngambek dia akan repot. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak mau diproses oleh Tuhan, nanti Tuhan kecewa melihat kita nanti. Ya, nah jadi saudaraku, pagi hari ini marilah kita menjadi kemah suci atau bait Allah yang diproses, dioles oleh tangan Tuhan yang ajaib. Kita harus siap, kita mau rela untuk diproses oleh Tuhan menjadi sebuah bait Allah yang menarik bagi dunia ini, agar orang melihat bait Allah yang tempat pertemuan Tuhan ini. Orang bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Sehingga mereka tertarik untuk datang kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan sebagaimana kita pun telah diselamatkan. Kiranya apa yang saya dapatkan sebagai rema ini, biarlah menolong kita, mendorong kita untuk benar-benar menjadi sebuah atau seorang bait Allah, tempat di mana Tuhan mau bertemu dengan diri kita sendiri, berinteraksi dengan kita, sehingga hidup kita benar-benar menjadi berkat, melihat damai sejahtera sukacita ilahi dalam kehidupan kita, dan memancarkan kepada orang lain, agar orang lain pun boleh datang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan silakan teman-teman yang ingin berbagi rema, monggo. Ya, silakan teman-teman yang ingin berbagi. Inilah Fresti, Pak Dadang. Shalom. Shalom. Saya dari Keluaran 26 ayat 18 sampai 37 ini saya belajar bahwa kemah suci itu dibuat benar-benar dari rancangan Allah. Secara detail itu merupakan rancangan Allah, gambaran yang diberikan Allah kepada Musa waktu Musa ada di Gunung Sinai. Saya melihat di sini bahan pembuatnya itu betul-betul sungguh berkualitas. Seperti kayu penangga, kemarin kita sudah dijelaskan oleh Pendeta Pramanaha, dan itu merupakan lambang dari iman kita. Kemudian kain-kain yang berkualitas tinggi. Nah, saya memperhatikan di sini barang-barang papan disalut emas.
gelang-gelang dibuat dari emas, kayu-kayu, tiang-tiang penangganya, kaitan-kaitan, tiang-tiang kayunya semua untuk tirai itu disalut dengan emas. Nah, disalut emas, dilapisi semua dengan emas. Pasti indah sekali. Saya membayangkan itu satu bangunnya begitu dahsyat indahnya gitu. Sebuah kemah suci yang begitu indah dahsyat. Nah, saya jadi mengingat gereja kita, tempat di mana kita bertemu dengan umatnya, dengan Tuhan, di mana kita setiap hari Minggu pergi ke gereja untuk beribadah. Jadi saya ingat gereja saya sendiri, kan? Terbuat dari apakah gereja kita? Apakah gereja kita itu lebih bagus dari rumah kita pribadi? Kalau kemah suci ini kan pasti lebih dahsyat, lebih indah, lebih megah dari semua kemah-kemah orang Israel. Nah, itu tempat pertemuan Tuhan Allah bersama umatnya. Gereja kita melihat gereja kan memang ada yang di kota, ada yang di desa. Yang di kota pasti megah. Bagaimana dengan di desa atau di tempat yang lain? Kita tidak melihat bandingkan apa yang kita sudah lakukan dengan gereja kita gitu. Apakah kita bekerja dengan begitu giatnya untuk membangun rumah pribadi kita, ataukah kita bekerja dengan giatnya dan tetap memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada gereja sehingga gereja bisa membangun gedungnya dengan megah begitu. Karena ukuran kemegahan di desa dan di kota kan beda. Tetapi mari kita, di sini saya tergerak memberikan yang terbaik lah buat rumah ibadah kita di gereja masing-masing. Jangan sampai rumah kita itu dibangun dengan dahsyat luar biasa, tetapi gereja kita diberikan barang-barang mungkin bekas lah yang udah tidak terpakai di rumah, bawa ke gereja gitu. Janganlah sampai seperti itu. Di sini mendapatkan pelajaran gereja adalah tempat di mana Tuhan kita sembah, kita bersama jemaat yang lain memuji, memuliakan Tuhan secara bersekutu bersama-sama di gereja. Mari kita juga bergiat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan rela hati supaya gedung gereja kita pun megah. Tentunya sesuai dengan ukuran masing-masing pribadi di desa masing-masing, kondisi lah gitu. Itu sih yang saya dapatkan hari ini. Terima kasih. Ya, makasih Resti. Ada yang lain silakan. Kalau saya melihat ayat-ayat di Keluaran 26 ini tentu tidak mudah ya bagi yang membangun itu. Musa apakah dia akan mengingat semuanya itu? Pasti karena roh Tuhan ada di dia, maka dia bisa membangun kemah suci yang begitu detail. Aduh Tuhan, begitu detailnya, harus begini, harus begitu gitu ya. Jadi betapa Tuhan harus memberikan sebuah skill yang luar biasa kepada Musa ya, supaya jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang lewat. Karena saya lihat semuanya begitu detail gitu ya. Harus begini, harus begitu. Aduh Tuhan, betapa Tuhan itu luar biasa. Saya yakin sekali ini pasti Musa diberikan satu kecerdasan, satu roh yang khusus sehingga dia bisa membangun sebuah kemah suci yang luar biasa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu untuk ibadah mereka kepada Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang ada di depan mata mereka, Tuhan yang berkarya di depan mata mereka. Luar biasa ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Silakan yang lain. Ya, saya tambahkan situ ya.
betapa Tuhan memberikan sebuah talenta ya. Saya bilang tadi bahwa saya adalah seorang ahli bangunan. Jadi kadang kalau orang buat bangunan itu kan biasanya pasang pilar-pilar begitu ya. Saya beda. Saya ambil kayu dari hutan datang tancap 4 buah, 4 pojok. Orang bilang, ini main-main apa buat rumah gitu. Tapi toh nanti selesai, orang kagum. Bisa ya seperti itu. Kenapa? Karena konsep yang diberikan Tuhan itu di dalam pikiran, itu sudah permanen. Jadi saya sudah tahu bagaimana untuk menyelesaikan itu sampai menjadi sebuah bangunan yang menarik. Gitu. Nah begitu coba perhatikan Tuhan. Betapa detail. Tapi itu sudah tertanam. Tuhan sudah tanamkan dalam pikiran Musa. Sehingga tidak ada yang bisa dilupakan. Dan dia akan eksekusinya sampai selesai. Tepat seperti yang dimau oleh Tuhan. Begitu seperti saya. Saya hanya 4 kayu. Tetapi akan sesuai seperti yang aku mau. Nah itulah Tuhan. Jadi Tuhan mau itu dilakukan dan dia tanamkan itu dalam pikiran Musa. Musa tidak pernah lupa gitu. Nah, sehingga ketika kemah itu dibuat sampai selesai, itu menarik seperti kata Bu Fresi tadi. Luar biasa melihatnya. Pasti ketika kena sinar kilau kemilau. Kan begitu ya. Nah, oke, silahkan yang lain. Ya. Silakan teman-teman yang lain. Ini mungkin Kodek lagi sakit gigi kali ya. Seperti kemarin. Ya. Yuk Harus teman-teman. bicara. Ibu Nela. Sedikit Bu, Udah tadi nongol saya ya. senyut. Ya, makasih, sorry baru gabung, terlambat bangun. Nggak apa-apa. Kemah bisa berbicara tempat tinggal kita juga kan? Atau tubuh kita. Ya Pak Bram. Halo. Ya, shalom. Maksudnya kemah bisa berbicara tubuh kita juga kan, atau tempat tinggal kita. Selain bait Allah. Iya. Ya kan? Jadi kemah suci atau bait Allah itu bisa berbicara diri Tuhan, ya berbicara Yesus Kristus, bisa juga berbicara kita. Bisa juga berbicara tentang tempat tinggal kita, tempat ibadah. Itu artinya luas. Oke. Jadi aku sih nggak ngikutin karena terlambat, jadi nggak sempat renungin juga. Tapi kalau berbicara kemah atau kemah Tuhan atau tempat, saya lebih ke kehidupan kita. Kayak tadi Pak Bram bilang, Tuhan tuh dahsyat banget membentuk kita di Mazmur 119 kan. Di Mazmur 139 bentuk kita dengan dahsyatnya, dengan ajaibnya gitu. Tuhan mau proses kita. Jadi tempat tubuh kita ini sebagai kemah juga, bagi tempat tinggal Tuhan, atau Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi kehidupan kita sangat berarti, sangat berharga. Karena kalau kita nggak jaga kehidupan kita kayak Pak Bram selalu bilang, kalau kita nggak jaga, kita makan seenaknya dan sebagainya, berarti kita nggak menjaga, kita tidak menghargai tubuh yang Tuhan sudah bentuk dengan menenun itu dengan dengan telitihnya, tapi kita sia-siakan. Berarti sama aja juga kita melawan Tuhan, atau kita tidak menghargai apa yang Tuhan beri. Saya bersyukur banget gitu, Tuhan tuh luar biasa, sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Selain dia ciptakan kemah yang indah yang di bait Allah itu, dia menciptakan kehidupan kita atau tubuh kita juga sangat indah dan menjadi berkat buat orang lain gitu. Kalau kita menjaganya, kita mengisinya dengan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah rancangkan
ketika kita menjalankan itu akan dengan sendirinya akan terlihat kepada orang lain, dan orang bisa bertanya, kok luar biasa ya kayak dia ya. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita nggak ngomong gitu, tapi terang Tuhan, hadirat Tuhan tuh bisa dengan sendirinya keluar dari kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja, makasih. Makasih Pak Bram. Oke, sama-sama Ibu. Saya juga nih mau berbagi rema. Ini memang bagian lanjutan ya dari pembahasan kemarin mengenai kemah suci. Adapun memang benar ya, kerumitan dan kelengkapan ada kaitannya nih, karena sisi-sisi kemah suci itu sampai ke hal-hal perincian terkecil pun dibuat di sini. Ini ukurannya pas, apa, bagian-bagiannya udah perinci secara terperinci. Tadi Pak Pendeta Bram, Bu Maya, Bu Presti, sama Ibu Menela juga meneguhkan kembali akan pentingnya ini bangunan ini. Bangunan ya. Kalau zaman sekarang, kalau dibandingkan bangunan seperti apa kemah? Mungkin zaman sekarang orang menganggap kemah itu tempat orang, ya anak-anak kecil atau anak-anak sekolah, menganggap kemah itu bentuknya seperti ini. Tapi ini enggak, ini kemah yang dalam kepentingannya adalah akan digunakan untuk pertemuan antara yang Maha Kuasa dengan umatnya. Jadi dengan adanya perantara, siapa yang masuk, yang layak masuk ke tempat ini. Jadi begitu perincinya tempat ini. Jadi umat akan tahu, begitu perincinya, begitu megahnya, nampak sisi-sisi kemuliaan bangunan ini, yang sesungguhnya melambangkan kehadiran Tuhan itu sendiri. Yang mengagumkan itu bagaimana ya tadi, yang kok bisa perinci banget ya. Tuhan memberikan firman ini langsung kepada Musa. Musa mencatatnya di dalam kitab ini. Dan kita saat ini membacanya, kita tahu nih perincian-perinciannya. Sampai-sampai saya ini di ayat yang ke-20, 34 itu saya bacakannya. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat Maha Kudus. Jadi ada lagi ruangan-ruangannya di dalam kemah itu. Ini bangunan yang luar biasa, pada masa itu memang luar biasa. Kalau sekarang mungkin orang masih bisa membuat replikanya berdasarkan keterangan ini, berdasarkan firman Tuhan ini, apa yang ditulis oleh Musa di pasal 26 ini. Orang bisa merekonstruksi dengan kepintaran orang zaman sekarang, bisa nih tahu. Oh ya, kalau begitu begini nih. Wah, ini perinciannya lengkap. Nah, apa yang mau saya sampaikan remanya? Begitu agungnya Tuhan, sampai bangunan tempat itu di mana umat akan bertemu secara simbolis dengan Tuhan yang Maha Kuasa, perlu perincian-perincian yang harus ada. Kelengkapan, ini melambangkan kelengkapan tubuh seorang yang percaya. Kelengkapan-kelengkapannya apa? Dia harus memiliki hati yang damai, sifat yang yang lain-lain, kasih. Ini sebenarnya kalau udah dipetik makna rohaninya sampai ini. Cuma butuh waktu khusus kan. Nah, disinilah lambang kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Begitu mengasihi, begitulah Tuhan ingin supaya umatnya itu umat yang ini, umat imamat yang rajani, umat yang kudus, tempatnya itu begitu, wow, gitu.
Itu yang saya dapatkan tentang rema kemah suci ini. Silakan jika ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan mau menyampaikan rema juga, silakan Bapak, Ibu, dan saudari. Silakan, masih ada? Ya, shalom, selamat pagi Ya. semuanya. Shalom Pak, gimana keadaannya Pak? Puji Tuhan, sudah mulai baik Pak. Oke. Ini Masih Pak Dadang. Di- Pak Dadang, puji Tuhan. Sudah Ya. membaik. amin. Ya, saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya tadi menyimak, luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta Bram, Ibu Oke Pak. Nela, Bu Neti, dan Pak Kodek yang sudah berbagi sharing firman Tuhan. Dalam hal ini saya juga diberkati waktu Tuhan izinkan kami untuk bangun satu rumah Tuhan. Jujur kami tidak punya tidak punya dana yang cukup sebenarnya. Tetapi tidak tahu bagaimana saya bilang ke jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan kami layani, kita doakan saja. Jadi ceritanya ada satu tanah, kami tidak punya uang, tetapi yang sungguh luar biasa, tanah itu harganya cukup mahal. Tetapi itu pekerjaan Tuhan. Satu kali ada seorang M yang Tuhan izinkan kami layani, dia sakit, jadi udah berobat kemana-mana, ke rumah sakit, ke dukun, kakinya itu, kaki kanan dan kaki kirinya sudah seperti merapat, udah nggak bisa jalan dan nggak bisa dibuka gitu ya. Tetapi akhirnya Tuhan izinkan, waktu kami doakan tentang terima Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus dan sampai percaya ya, dan setelah tidak sampai 1 minggu Tuhan izinkan sembuh. Setelah sembuh, terus kami cerita, dia bilang, Pak, saya dengar katanya mau bangun rumah Tuhan ya. Saya bilang, iya kalau Tuhan izinkan, cuma kami belum ada tanah. Lalu Bapak itu bilang, Pak, kalau untuk mau bangun gereja, Bapak tidak usah beli tanah. Silahkan pilih tanah yang Bapak suka. Kebetulan yang kami doakan itu tanah yang di pinggir jalan. Harganya sekitar 70 jutaan. Lalu akhirnya dia katakan, Pak silahkan kalau untuk dibangun gereja nggak usah bayar. Ini sertifikatnya saya serahkan dengan sertifikatnya. Jadi dan 1 tahun kemudian Tuhan izinkan kami bangun rumah dan kami komitmen. Saya bilang kami tidak mau punya tempat tinggal untuk pribadi kalau rumah Tuhan belum dibangun. Kami malu kalau rumah Tuhan belum dibangun lalu rumah pribadi sudah layak untuk ditinggal, untuk kami tempati. Tapi puji Tuhan, walaupun dalam keterbatasan, akhirnya Tuhan izinkan rumah Tuhan itu selama 2 tahun kami dibangun, walaupun mungkin menurut ukuran di kampung itu cukup bagus, walaupun mungkin kalau ukuran di kota itu sederhana gitu ya. Tetapi bagaimana ini pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Seperti itu bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya walaupun awalnya mereka bilang, Pak dari mana untuk menyelesaikannya. Saya katakan kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti cukupkan. Dan puji Tuhan, selama 2 tahun Tuhan selesaikan semuanya. Pak. Nah itulah kalau bait suci, tema Tuhan. Kalau itu dari Tuhan seperti yang ditunjukkan kepada Musa sampai semuanya selesai gitu ya. Kita hanya taat, setia seperti apa yang Tuhan inginkan. Jangan membuat segala sesuatu seperti yang kita inginkan, tetapi biarlah yang Tuhan inginkan. Pada saat kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti selesaikan dengan baik dan sempurna. Begitu Pak Bram.
Oke, kasih Pak. Ya, apapun yang kita kerjakan harus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti campur tangan. Tapi kalau itu untuk kemegahan kita akan runtuh sendiri. Masih ada? Apakah masih ada? Ternyata udah 5-1 ya, nggak berasa. Iya, nggak Nah, saudara, berasa, kalau betul. tidak ada, saya mau tambahkan sedikit. Silakan, Yang Pak. namanya kemah suci itu melalui sebuah proses yang unik, sebuah proses yang panjang. Jadi kalau kita adalah bait suci Tuhan, kita pun mengalami proses. Ingat, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 5 itu dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan memakai istilah kita dilahirkan oleh roh? Kalau saudara dan saya dilahirkan oleh ayah, oleh ibu, oleh karena persetubuhan antara ibu dan ayah kita sehingga kita lahir, maka sifat karakteristik gen daripada ayah dan ibu pasti turun ke kita, tidak berbeda jauh dari kita, dari ayah dan ibu, ya. Pasti sifat kita kalau nggak ikut ibu, ikut ayah. Semua yang ada dalam diri kita pasti ada dalam diri kita. Nah, ketika Tuhan katakan kita harus dilahirkan oleh roh Tuhan, maka sifat, karakteristik, watak, semua elemen dalam diri Tuhan pasti ada dalam diri kita. Gennya Tuhan ada dalam diri kita. Maka kitab Ibrani katakan bahwa kita itu punya gennya Tuhan. Itu yang mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau gennya Tuhan ada pada kita, karakter sifat Tuhan ada pada kita, ya kita layak dong disebut sebagai anak Allah. Gitu. Nah, itulah sebabnya setiap orang yang mengaku dirinya orang Kristen, mau tidak mau seharusnya dilahirkan oleh roh Tuhan. Kalau kita tidak dilahirkan oleh roh Tuhan, terus kita ngaku anak Tuhan, itu namanya biadab. Bukannya anak Tuhan ngaku-ngaku, lalu hidupnya sembrono, hidupnya jahat, itu kan namanya biadab. Sudah bukan anak orang, ngaku anak orang, hidupnya bawa karakter orang lain. Nah, jadi janganlah kita permalukan Tuhan dengan tidak dilahirkan kembali tapi ngaku-ngaku anak Tuhan. Mendingan bilang aja anak siapa kek. Gitu. Jangan bilang anak Tuhan lah kalau hidupnya belum beres dengan Tuhan. Nah, ini tambahan dari saya supaya kita hari ini kalau ngaku sebagai orang Kristen, marilah pastikan diri kita sudah lahir baru, sudah lahir dari Tuhan, dilahirkan oleh Tuhan, oleh Roh Allah. Baru kita boleh layak mengatakan kita anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita katakan kita orang Kristen pun, kalau kita tidak menampilkan karakteristik Kristus, nggak layak kita pakai istilah itu untuk diri kita. Nggak layak. Gitu. Karena namanya orang Kristen itu adalah hidupnya persis seperti Kristus. Mau tidak mau. Gitu. Kalau belum ya janganlah. Jangan bilang aku orang Kristen. Itu ya. Nah itu tambahan dari saya menutup waktu yang ada. Silakan brother. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kita semua ya yang membentuk saat teduh ibadah, saat teduh pagi hari ini. Sudah jam 5:56. Kita tutup Ya, dulu lah. kita nyanyi dulu. Kita nyanyi lagi Kodek. Silakan. Happy birthday WAFM. Semua nyanyi. Happy birthday WAFM.
Happy Happy birthday to birthday, you. happy Happy birthday, birthday, WAFM. Happy Selamat ulang tahun. birthday, WAFM. Happy birthday, birthday, WAFM. Happy Happy birthday, happy birthday, WAFM. Happy birthday, WAFM. Jaya, maju terus. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Ya, lanjut. Kodek. Ya, baik. Untuk ini ada lagu pujian. Saya lagu pujian. Nanti hamba Tuhan Pendeta Brahmana untuk berdoa bagi WAFM ya Pak Pendeta. Oke. Sudah selama 1 tahun ya, ulang 1 tahun tahun. pertama Ya. nih. The first Belum ulang tahun. anniversary Baru. of WAFM. Iya. Ya. Saya Rasanya kita udah saya lama. dengan kita boleh juga nih nyanyi lagu ini. Semangat nih, riang-riang nih lagunya nih. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Yuk kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Trainer tuh ya. Ku masuki Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. bersyukur. Lamanya dengan pujian. Kataku hari ini hanya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia Dia girangkanku. Ku Ya, bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, ini gara-gara kita nyanyi happy birthday, anak-anak kecil pada nongol nih. Anaknya Pak Adi Rumpak, anaknya Dadang, ikutan nongol. Ada apa sih ulang tahun ya? Oke. Ya, silakan Oke. Om Bram. Kita berdoa langsung tutup atau bagaimana nih, brother? Iya. Ya, doa ucapan syukur lah Pak Pendeta juga. Ini kan Langsung. sudah 1 tahun. Dalam Ya, doanya langsung. kita. Langsung doa berkat ya. Oke, mari Ya. kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan Yesus, kami naikkan ke hadirat-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari peristirahatan sepanjang malam, di mana Tuhan telah menjaga melindungi kami, dan mengizinkan kami memasuki hari ini dengan segala aktivitas yang tersedia di depan kami, termasuk rintangan dan hambatan yang akan mungkin menghambat kami. Tetapi Bapa Surgawi, biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diberikan dorongan semangat bahwa kami adalah bait sucinya Tuhan, kemah sucinya Tuhan, Amin. yang Tuhan sendiri Amin. yang rancang sesuai kehendak Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan pasti merawat kami, Tuhan pasti melindungi kami, Dalam nama Tuhan Yesus. pasti menjaga kami dari berbagai ancaman kehidupan yang ada di depan kami. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapak Surgawi, dan hari ini juga secara spesial kami bersyukur untuk WAFM yang Tuhan izinkan berdiri setahun yang silam, dan hari ini tepat genapnya menjadi 1 tahun. 365 hari Tuhan sudah pelihara pelayanan WAFM ini. Kami boleh melihat Tuhan telah memakai WAFM untuk memberkati banyak orang, bukan hanya di satu tempat, Amin. tetapi di seluruh Amin. belahan dunia. Walaupun masih kecil, tetapi Tuhan sudah pakai untuk boleh memberkati dunia ini. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa supaya Tuhan terus berkarya di dalam WAFM dengan cara Tuhan. Ide-ide brilian Tuhan berikan kepada kami setiap Amin. personil Amin. Amin. daripada WAFM untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Yesus Kristus. Jiwa-jiwa yang ditarik oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri melalui WAFM membentuk mereka sebagaimana yang Tuhan harapkan. Sehingga mereka menjadi
anggota-anggota tubuh Kristus yang gagah perkasa, yang selalu siap sedia untuk menyaksikan karya Kristus di salib untuk keselamatan jiwa-jiwa. Supaya kami berdoa Bapa melalui WFM ini, ada banyak orang yang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan di neraka. Pakailah WFM untuk menarik, merebut mereka. Amin, dalam nama Yesus. Selamatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk tahun-tahun ke depan. Biarlah Tuhan melangkahkan kakinya beriringan dengan WAFM. Tuhan ulurkan tangannya untuk terus memberkati WAFM. Pandangan Tuhan selalu tertuju kepada WAFM dengan setiap personilnya Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya di usia yang baru 1 tahun ini, Tuhan akan terus memberikan hal-hal baru untuk dikerjakan oleh WAFM. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami untuk memiliki kerendahan hati, selalu berpasrah kepada Yesus, tidak angkuh dan sombong, tidak merasa diri hebat, tetapi biarlah semuanya Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah kami semakin kecil Tuhan, Engkau semakin besar. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Kami berdoa untuk setiap personil yang ada di dalam WAFM, baik para pembina-pembinanya, para pembicara-pembicara maupun peserta-pesertanya. Kami berdoa dalam nama Yesus, pelihara mereka. Berikan kemampuan kepada mereka, hikmat, bijaksana, marifat surgawi untuk mengerjakan proyek-proyek Tuhan yang Tuhan percayakan kepada WAFM untuk dikerjakan ke depan. Kami percaya Tuhan pasti menyertai kami dan memberkatinya. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Sukacita hari ini biarlah mendorong kami untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan, bagi keselamatan jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami berdoa untuk Pak Dadang yang saat ini, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kondisinya Tuhan pulihkan ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, dan saat ini kami bersyukur untuk semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering firman Allah. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang berdiri di hadapan kita. Terimalah segala berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus turun melimpah atas hidup kita sepanjang hari ini. Terimalah semua itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa cintakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Haleluya. Bapakku cintakan. Sekali lagi. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Pak Pendeta, ada doa tambahan. Ini Pastor Larry Durham juga bertambah usianya ulang tahun juga tuh Om Bram. Oke. Siapa namanya? Pastor Larry Durham. Oh, Pastor Larry. Oke, mari kita berdoa.
Bapa di Amin. surga, kembali kami datang menghadap-Mu di takhta kemuliaan-Mu, di hadapan mezbah-Mu Tuhan, kami merendahkan diri dan seraya mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu yang sungguh besar kepada orang tua kami, Pastor Leri. Ya Tuhan Yesus, di mana hari ini Tuhan telah memberikan waktu yang indah untuk merayakan ulang tahun bersama istri, anak, dan juga bahkan kami yang dari berbagai tempat ikut merayakannya. Kami berdoa di usia yang senja ini Tuhan, tangan-Mu terus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Amin. Pakailah beliau Tuhan untuk sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Selama ini Amin. Tuhan sudah pakai beliau untuk menjadi terang bagi orang-orang di mana beliau berada. Kami terus berdoa supaya Tuhan, mari Engkau berikan kepada beliau kesehatan fisik yang prima, sehingga beliau bersuka cita senantiasa bersama keluarga, rumah tangganya, ada keharmonisan, romantisme di tengah-tengah keluarga Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya selama hidupnya Tuhan, Tuhan sudah banyak berbuat perbuatan-perbuatan heran di dalam kehidupan mereka. Dalam pelayanan mereka Tuhan sudah ikut campur tangan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah terus tangan-Mu senantiasa ada dan menaungi mereka senantiasa. Boleh sebagai istri, biarlah Tuhan, biar Engkau berikan kepada beliau hikmat bijaksana sebagai istri yang mengayomi keluarga rumah tangganya, menjadi istri yang menyenangkan bagi Pastor Heri. Terima kasih, biarlah beliau pun menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Roh Allah yang kudus akan menghiasi kehidupan daripada Pastor Heri dan juga keluarga rumah tangganya. Sehingga keluarga rumah tangganya Tuhan benar-benar menjadi terang yang bisa menerangi banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Kami terus menatang beliau ke dalam tangan Tuhan. Untuk hari-hari ke depannya, langkah kaki Tuhan selalu mengiringi perjalanan hidupnya. Biarlah Tuhan hadir untuk terus berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran dengan beliau. Dan biarlah kelekatan hati beliau dengan dirimu menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapak. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Apa daya kami tidak mampu mengungkapkan satu demi satu tentang dirimu kepada Pastor Heri. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang ada bersama dengan beliau dan keluarga beliau hari demi hari. Pujilah Engkau Bapa di tempat yang agung dan mulia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Leri hari ini. Terpujilah Dikau di tempat mati, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy birthday. Amin. Leri Durham. Happy birthday Leri Durham. Happy birthday. Happy birthday Pastor Leri Durham. God bless you. Haleluya. God bless you. Wah, semangat. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Iya, sama-sama Ibu. Salam untuk beliau. Ya Pak, pasti. Amin.